Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan tema kesaksian dalam keseharian yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan Agustus adalah bulan yang di dalam kalender gereja kita dijadikan sebagai bulan misi. Pada bulan ini kita membicarakan misi di khotbah minggu, biasanya juga ada pembekalan misi, mission trip, membagikan traktat, atau juga malam doa misi. Intinya pada bulan ini kita diingatkan lagi terhadap panggilan kita sebagai orang percaya untuk membagikan kasih Tuhan dan pribadi Kristus yang sudah terlebih dahulu menyentuh hidup kita dan menyelamatkan kita, supaya hal ini juga dapat menyentuh dan membawa orang pada keselamatan juga. Pertanyaannya, saudara, sejauh mana kita mengimplementasikan tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kita dalam keseharian kita? Tidak jarang kita terjebak untuk menjalankan peran kita hanya dalam konteks pelayanan gereja saja. Misal waktu praktek PI, waktu berbagi kasih atau bakti sosial, atau ketika kita sedang melakukan mission trip. Pada akhirnya, kita menjalankan peran kita secara insidentil pada waktu-waktu tertentu dan memisahkan dengan kesempatan yang krusial yang sebenarnya dalam keseharian kita. Saudara, tentu tidak salah untuk menjalankan hal-hal yang sifatnya insidentil melalui pelayanan di gereja. Tetapi, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Jika kita mengingat apa yang Tuhan katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tentu konteks masa kini tidak dapat dimaknai bahwa kita harus bersaksi dengan pergi ke kota Yerusalem di daerah Palestina sana. Saudara, apa maksud dari kota-kota ini disebutkan? Dalam pemahaman orang Yahudi, Yerusalem adalah pusat pemerintahan dan keagamaan yang sangat dekat dengan identitas mereka sebagai bangsa Yahudi. Meluas ke area Yudea yang adalah provinsi, akhirnya ada cakupan yang lebih luas dan dilanjutkan ke Samaria, artinya cakupan yang lebih luas lagi, di mana Samaria adalah tempat di mana ada orang-orang yang meninggalkan ajaran murni keyahudian dan tidak lagi dianggap sebagai dalam bangsa Yahudi. Dilanjutkan lagi kemudian dengan sampai ke ujung bumi, artinya kemanapun di luar dari area-area awal yang disebutkan, dan ini cakupannya lebih luas lagi. Saudara, ini merupakan gambaran bahwa menjadi saksi mesti dimulai dari area-area relasi terdekat dengan kita. Dengan demikian, menjadi saksi tidak dapat dilepaskan dari relasi keseharian kita. Misal, ketika kita bekerja dalam profesi apapun, tentu kita berinteraksi dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bukan? Sayangnya, tidak sedikit di antara kita sebagai orang percaya menjalin relasi yang ada dalam keseharian kita tidak lebih dari sekedar bekerja saja. Padahal jika kita renungkan, kebetulankah Tuhan mempertemukan kita hampir setiap hari dengan orang-orang yang sama yang belum kenal Tuhan? Kebetulankah jika kita dipertemukan dengan customer yang ternyata tidak percaya pada Tuhan, atau kecewa dan telah meninggalkan Tuhan, atau customer yang sedang bergumul dalam relasi dengan keluarganya? Saudara, kebetulankah jika kita mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan teman sekolah yang sebaya dengan kita atau di bangku kuliah, dan dia menjadi satu kelompok dalam mengerjakan proyek tugas sekolah atau tugas kuliah kita? Saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Kerjakan kesaksian melalui keseharian dengan memberikan keteladanan dan kepedulian. Sampai ada momentum Tuhan bukakan kesempatan kepada pemberitaan yang kita sampaikan untuk membawa sahabat, teman, kolega, customer kita melihat indahnya hidup yang telah diselamatkan dalam anugerah Tuhan. Akhirnya, mari di bulan misi ini kita mengingatkan bahwa kasih, kebaikan, dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukan untuk disimpan dalam hati atau hidup kita. Tapi biarlah pesan kasih Tuhan ini memancar dengan terang melalui kehidupan kita, sampai orang lain berkata, "Sungguh aku melihat Allah yang benar melalui kehidupanmu. Bersediakah kamu memperkenalkan Yesus itu kepadaku?" Saudara, salam membagikan kesaksian dalam keseharian. Soli Deo Gloria. God bless you.